Baik, bismillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ilahi anta maqsudu wa ridhaka maqsud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya rabbil alamin. Alhamdulillah. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa fi kulli waqtin wa hin wa ba'd. Alhamdulillah, puja-puji syukur kehadirat Allah Rabbul Izzah. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kepada seluruh umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila yaumil ba'd. Baik, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah dengan izin Allah Subhanahu wa taala hari ini kita akan melanjutkan kajian Sirah An-Nabawiyah yang merujuk kepada kitab utama Fiqhus Sirah An-Nabawiyah li Syekh Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti rahimahullah rahmatal abrar wa sa'allahu dharihahu wa nafa'ana Allah bi'ulumihi fid dharain. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang Ghazwah Al-Khandaq, perang Khandaq, perang Parit. Setelah pengepungan kurang lebih 1 bulan, orang-orang Quraisy yang bergabung dengan suku Ghatafan nggak mendapatkan hasil. Mereka nggak bisa menembus parit yang dibuat oleh kaum muslimin. Mereka tidak bisa menembus benteng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hampir sebulan lamanya. Tambah lagi kemudian ada salah seorang pihak musuh yang bernama Nu'aim ibnu Mas'ud. Nu'aim ibnu Mas'ud tiba-tiba saja mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian menyatakan keislamannya di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lantas kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyambut tentu saja dengan baik keislaman seorang Nu'aim bin Mas'ud. Lepas itu Nu'aim menawarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasul, kira-kira apa nih yang harus saya lakukan untuk menembus kesalahan saya yang kemarin-kemarin berada di pihak musuh?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lantas kemudian memberikan ide juga kaum muslimin. Saatnya sekarang kita buat strategi, kata Rasulullah. Ya. Kau datangi orang-orang Quraisy, kau datangi orang-orang Ghatafan, kau adu domba dengan orang-orang Yahudi, Bani Quraizah. Itu akan mengendorkan perlawanan mereka kepada kita, dan cuman kamu yang bisa ya. Sementara kaum muslimin yang lain udah keciri, akan ketahuan nggak bisa untuk melakukan tugas ini melainkan dirimu. Akhirnya Nu'aim bin Mas'ud mengatakan, "Siap, kalau begitu saya akan lakukan." Ya. Datanglah Nu'aim bin Mas'ud kepada orang-orang Quraisy, lantas mengatakan, "Kalian tahu enggak bahwa Bani Quraizah berkhianat kepada kalian? Bani Quraizah itu sudah membuat kesepakatan damai dengan Muhammad. Kalian pasti nggak tahu," kata Nu'aim. "Benarkah yang kau katakan?" "Betul. Cobalah lihat. Niscaya orang-orang Quraizah akan meminta 1-2 tawanan kepada kalian supaya mereka bisa menahan kalian dan bisa menghabisi kalian. Karena Quraizah," kata Nu'aim,
Sudah buat kesepakatan damai dengan Rasulullah dan kaum muslimin. Wah, kurang ajar betul ini Bani Quraizah, ngebatin dari suku Quraisy. Ya. Setelah itu Nuaim mendatangi Ghatafan, ngasih tahu informasi yang sama kan. Ghatafan, tahu nggak, Quraizah udah berkhianat. Niscaya pasti dia akan meminta 1-2 tawanan kepada kalian. Sementara Nuaim mendatangi Quraizah. Apa kata Nuaim? Quraizah, sebaiknya kalian itu bersiap-siap, khawatir kalau nanti Quraisy pulang, Ghatafan pulang, yang nyisa kalian, jelas jumlah kalian kalah banyak sama jumlahnya pasukan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mendingan kalian minta jaminan sama orang-orang Quraisy maupun Ghatafan, minta jaminan supaya mereka tidak meninggalkan kalian. Begitu, adu domba ini. Maka betul saja orang-orang Quraisy mendapatkan Quraizah ini minta ada 1-2 jaminan. Padahal maksudnya Quraizah supaya Quraisy nggak pergi, gitu, nggak ninggalin mereka. Tapi kan sudah di framing, udah dibuat duluan. Ya. Akhirnya terpecahlah saat itu kekuatan, mulai kendor. Tambah lagi Allah Subhanahu Wa Taala mengirimkan pasukan-pasukannya Allah. Pasukan-pasukan Allah ini banyak. Air pasukannya Allah, jundun min junudillah, al-ma wal hawa, rih, itu juga pasukan-pasukan Allah tuh. Ya. Maka Allah titipkan satu pasukan angin yang dingin yang menusuk tulang belulang dari orang-orang yang berada di area perang itu. Tambah lagi kemah-kemah orang-orang Quraisy, kemah-kemah orang Ghatafan ini porak-poranda karena angin yang dikirimkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Makinlah tersiksa mereka. Sudah mana nggak ada tempat untuk berdiam, kemah-kemah rusak berantakan, angin menusuk. Tambah lagi ada pengkhianatan yang disinyalir datangnya dari Bani Quraizah. Walhasil setelah hampir sebulan, Abu Sufyan, pemimpin Quraisy, ya, seperti yang kita kisahkan pada kisahnya Huzaifah ibnul Yaman radhiyallahu taala anhu warda di pertemuan sebelumnya. Abu Sufyan berkata kepada orang-orang Quraisy, "Ya ma'syara Quraisy, kalian sudah tahu ya, apa yang terjadi kepada kita selama ini. Hampir sebulan tidak ada hasil. Yang ada bahan makanan kita udah berkurang saat ini. Tambah lagi orang-orang Bani Quraizah ini, suku Quraizah, ya, suku Yahudi dari Bani Quraizah ini berkhianat kepada kita. Nggak ada alasan kita untuk berlama-lama di sini, kata Abu Sufyan. Kita pulang. Ya. Abu Sufyan pulang. Ya. Berakhirlah pengepungan koalisi antara Quraizah, kemudian Quraisy dan Ghatafan. Selesai, mereka pulang masing-masing. Nah selanjutnya kaum muslimin juga pulang ya. Terselamatkanlah karena ide yang dicetus oleh Salman Al-Farisi untuk bangun Khandaq itu. Nah, jaa fi sahihain anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam lamma raja'a min al-Khandaq wa wada'a silah wa ightasal atahu Jibril alaihi salatu wassalam faqala qad wada'ta silah wallahi ma wada'na fakhruj ilaihim qala fa ila aina qala hahuna wa asyara ila Bani Quraizah fa kharaja an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam sahihain Bukhari dan Muslim disebutkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam begitu pulang dari perang Khandaq sampai di rumah beliau menaruh senjata beliau, diletakkan senjata beliau, waqtasil, terus Rasulullah bersih-bersih. Ya, selesai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersih-bersih, atahu Jibril alaihi salam datang kepada Rasulullah. Terus Jibril mengucapkan salam. Setelah itu Jibril bertanya kepada Rasulullah, "Qad wada'ta silah ya Muhammad, apakah kau sudah meletakkan senjatamu dan mengakhiri perang ini?"
Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Jibril alaihissalam, "Wallahi ma wada'na." Kalau emang belum, ya belum ya Jibril. Ada perintah apa dari Allah Subhanahu wa taala? "Fakhruj ilaihim." Jibril berkata, "Pergilah kau perangi mereka." Kan Rasul nanya, "Fa ila aina?" Mereka siapa dan harus kemana ya Jibril? Qala hahuna. Jibril nunjuk kepada satu arah, wa asyara ila Bani Quraizah. Jibril menunjuk kepada arah di mana Bani Quraizah tinggal. Ya. Jadi Quraizah udah ditinggal nih sama sekutu-sekutunya, sudah ditinggal sama orang Quraisy, sudah ditinggal sama Ghatafan. Maka selesai perang itu Rasulullah mendapatkan perintah untuk menyerang ke arah Bani Quraizah, untuk meminta pertanggungjawaban atas pengkhianatan yang mereka lakukan. Ya. Kalau di flashback lagi ke belakang, kan ada pengkhianatan. Saat Bani Nadir, pencetus perang ini datang ke Quraisy, datang ke Ghatafan, setelah itu datang ke Quraizah. Itu Quraizah sebenarnya lagi dalam keadaan gak ada perselisihan dengan kaum muslimin. Tapi dijanjikan ini, dijanjikan itu, hasut sana, hasut sini. Akhirnya Bani Quraizah berkhianat kepada Rasulullah dan kaum muslimin. Ya. Kalau Bani Nadir, pencetus perang ini, mereka udah keluar dari kesepakatan, bahkan udah diusir sama Rasulullah SAW. Tapi Bani Quraizah itu ada dalam kesepakatan. Ya. Dan orang-orang Arab itu, kalau sudah buat kesepakatan, mereka akan mati-matian untuk mempertahankan dan untuk menegakkan perjanjian itu. Itu Arab itu. Ya. Kalau udah ada perjanjian, mereka akan pegang itu. Ya. Nah, tapi Yahudi Bani Quraizah ternyata mengkhianati perjanjian yang sudah dibuat selama ini. Ya. Alih-alih membela Rasulullah, membela kaum muslimin saat diserang oleh Ghatafan dan Quraisy, malah mereka berpihak kepada Quraisy dan Ghatafan. Ya. Nah, inilah pengkhianatan. Maka Rasulullah SAW memerangi Bani Quraizah. Naam. Wa nada sallallahu alaihi wasallam fil muslimin. Rasulullah berkata kepada pasukan saat itu. Apa kata Rasulullah? Ayo kita diperintahkan untuk menyerang Bani Quraizah atas pengkhianatan yang mereka lakukan kepada kita. Gas terus kalau bahasa kita. Bahkan kata Rasulullah, "Ala la yusalliyanna ahadun al-asra illa fi Bani Quraizah." Bersegeralah, jangan ada di antara kita yang sholat sebelum sampai di Bani Quraizah. Ya. Jangan ada yang sholat asar kecuali sampailah kita di Bani Quraizah. Ya. Nah, fasaran nas, maka pasukan berangkat. Fa'adraka ba'duhum al-asra fit tariq. Tapi ternyata ada sebagian yang sholat asar di jalan. Padahal kata Rasul, nanti ya sholatnya kalau udah sampai di Bani Quraizah. Atau bahasa lainnya, jangan ada yang sholat asar kecuali mereka sudah tiba di Bani Quraizah. Tapi sebagian dari sahabat Rasulullah SAW, mereka sholat asar di tengah jalan. Faqala ba'duhum, maka sebagian dari mereka yang lain menyatakan, la nusalli hatta natiha. Jangan sholat di sini, kita sholatnya nanti kalau sampai di Bani Quraizah, kata sebagian yang lain. Wa qala ba'duhum bal nusalli, nah, kami sholat di sini. Jadi udah ada perselisihan pendapat antar sahabat. Ya. Nah, walam yurad minna zalika. Fadzakaru dzalika lin-nabi sallallahu alaihi wasallam wa falam ya'naf ahadan minhum. Sampai nanti singkat cerita para sahabat ini ngelapor sama Rasulullah, "Ya Rasul, engkau kan ngasih pesan jangan sholat asar kecuali sampai di Bani Quraizah. Ternyata ada sebagian dari sahabat mereka sholat asar di tengah jalan ya Rasul. Kami sudah peringatkan, jangan sholat di sini. Nanti sholatnya kalau sampai di Bani Quraizah." Tapi mereka mengabaikan itu ya Rasul. Mereka tetap sholat di situ. Karena mereka memahami hal yang berbeda dengan kami. Tolong ya Rasulullah, adilkan untuk kami seadil-adilnya. Ya. Buat peradilan untuk kami. Mana yang benar begitu maksudnya. Ya. Sahabat yang lain
itu memahami perkataan Rasulullah SAW, jangan sholat asar kecuali sampai di Banu Quraizah. Itu Rasul punya makna. Maknanya apa? Cepetan, bersegeralah untuk sampai cepat-cepat di Bani Quraizah. Itu bahasanya Rasulullah SAW. Tapi sholat juga tetap nggak boleh dilewatkan. Kenapa? Karena Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sholat itu udah ada waktu-waktunya. Jadi yang kami pahami ya Rasulullah, ini bahasa sederhananya ya. Engkau berkata jangan sholat asar kecuali sampai di Bani Quraizah, maksudnya kami harus cepat-cepat gitu. Sementara yang lain memaknai secara harfiah, kalau nggak boleh sholat ya udah jangan sholat. Kan Rasul udah bilang jangan sholat asar kecuali sampai di Bani Quraizah. Maka pihak pengambil pendapat kedua ini baru sholat asar ketika sampai di Bani Quraizah dan waktunya sudah habis. Ya, jadi mereka sholatnya udah bukan sholat adaan lagi, qadaan sudah, karena nyampe sana waktunya sudah habis. Ya. Mana yang benar? Nah ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mencela keduanya. Artinya Rasulullah mengiyakan yang pertama juga mengiyakan pendapat yang kedua. Jadi perbedaan pendapat itu suatu hal yang lazim. Ya, satu hal yang lazim, dan dua-duanya memiliki sandaran. Sandaran yang pertama, mereka memahami kalimat Rasulullah itu bukan secara harfiah, tapi Rasulullah meminta mereka untuk segera sampai, buru-buru, jangan lagi tunda-tunda untuk sampai di Bani Quraizah. Sementara untuk urusan sholat ada ayatnya dalam Al-Quran, Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Ya harus tepat waktunya. Sementara yang lain memahami harfiah dari apa yang dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah Rasul terus mencak-mencak nyalahin yang satu dan membenarkan yang lain? Enggak. Rasulullah benarkan keduanya. Rasulullah benarkan keduanya. Tidak ada yang dicela oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, wa hasara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Bani Quraizah wa hum mutahassinuna fi husunihim 25 lailatan wa qila 15 yauman. Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu ngepung Bani Quraizah. Satu riwayat mengatakan sampai 25 hari dikepung sama Rasul. Riwayat lain menyatakan 15 hari dikepung sama Rasulullah dan kaum muslimin. Ya. Sampai ya Allah menitipkan rasa takut kepada Bani Quraizah. Rawa Ibnu Hisham, diriwayatkan oleh Ibnu Hisham, ada seorang Yahudi ya, min Zaimi Quraizah ya, ini salah satu petinggi Bani Quraizah, namanya Ka'ab ibnu As'ad ya. Ka'ab ibnu As'ad berkata kepada orang-orang Yahudi Bani Quraizah. Apa kata Ka'ab? Lamma ra'a anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ghairu munsarif anhum, ketika Ka'ab melihat Rasulullah itu mengepung Bani Quraizah ya. Ka'ab berkata kepada orang-orang Yahudi, ya ma'syara Yahud, wahai orang-orang Yahudi ya, qad nazala bikum minal amr ma tarawun, kalian sudah lihat apa yang terjadi saat ini, kata Ka'ab, bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kaum muslimin udah ngepung kita ya. Maka saya mau ngasih pendapat saya ya. Ada 3 hal, silakan ambil salah satunya. Fakhudhu ayyuha syi'tum. Qalu famahia, kata orang Yahudi, apa saja ya ide kamu ini wahai Ka'ab. Yang pertama kata Ka'ab ya, kita ikuti agamanya Muhammad dan kita mengimani Muhammad. Nutabi hadzal rajul wa nusaddiquh.
Fa wallahi laqad tabayyana lakum annahu lin-nabiyyin mursal wa annahu lillazi tajidunahu fi kitabikum. Ketahuilah, kita sudah sama-sama paham bahwa apa yang disampaikan oleh Muhammad dari ajaran agamanya sebenarnya sudah jelas kepada kita. Ini kata orang Yahudi nih. Jadi sebenarnya dia udah ngakuin Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Tapi karena kesombongannya mereka nggak mau mengakui. Satu, kita sudah sering bahas ini, ya. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bukan bagian dari Bani Israel, ya. Padahal dulu orang-orang Yahudi datang ke Madinah karena mereka tahu akan ada Nabi yang diutus dari Madinah, ya. Lama mereka tunggu-tunggu itu sampai nanti kedatangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dilala bukan dari Bani Israel, makanya mereka tolak itu. Disinilah nanti Ka'ab ibnu As'ad berkata, ya, ini menjadi penjelas untuk kita semua bahwa mereka mengakui kenabian Rasulullah Nabi Yuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Fa wallahi laqad tabayyana lakum annahu linabiyyin mursal. Kan udah jelas nih, Muhammad adalah nabi yang diutus. Udah, mendingan kita semua nih beriman aja sama Muhammad. Maka kita akan dibebaskan nanti sama Muhammad dan kaum muslimin. Toh yang kita yakini sama kok dengan apa yang dibawa sama Muhammad. Gitu nih kata Ka'ab ibnu As'ad, ya. Wa annahu lillazi tajidunahu fi kitabikum. Ya. Fatu'minuna ala dimaikum wa abnaikum wa nisaikum. Fata'manuna ala dimaikum wa abnaikum wa nisaikum. Itu kan Muhammad itu adalah apa yang termaktub dalam kitab kita. Kalau kita beriman kepada Muhammad, kita nggak akan diganggu lagi sama kaum muslimin. Aman kita. Ini kata Ka'ab. Anak kita, istri kita aman kalau kita sudah beriman kepada Muhammad. Jadi ini tawaran yang pertama. Qalu la nufariqu hukmat Taurah abada. Oh, untuk yang kayak gitu kayaknya enggak deh. Cek. Jadi tawaran yang pertama ditolak sama orang Yahudi. Walaupun sebenarnya mereka mengimani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan mengatakan yang dibawa sama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu benar gitu. Enggak. Kita nggak akan mengingkari hukum Taurat, kata mereka. Maksudnya kita nggak mau ikut agamanya Muhammad. Baik kalau gitu, ya. Fahalumma naqtul abna'ana wa nisa'ana, summa nakhruj ila Muhammad wa ashabihi. Ya. Rijalan musallitina bisuyuf lam natruk wara'ana thaqalan hatta yahkumallahu bainana wa baina Muhammad. Atau yang gini aja deh, kita bunuh-bunuhin istri dan anak-anak kita, habis gitu kita perangi Muhammad. Kalau kita kalah, Muhammad nggak akan menjadikan anak dan istri kita sebagai tawanan, ya. Tapi kita bunuhin dulu istri sama anak-anak kita. Kalau nanti kita menang nih ternyata, ya kita nikah lagi sama yang lain, beranak pinak lagi, ya. Tapi kalau kita kalah, Muhammad gak dapat apa-apa, karena istri kita udah kita bunuh-bunuhin, anak kita udah kita bunuh-bunuhin. Karena peraturannya dalam peperangan itu yang kalah jadi tawanan, kan begitu, ya. Gimana ide yang begitu? Kata Ka'ab bin As'ad, ya. Orang-orang Yahudi cukup kaget juga dengan tawaran yang kedua ini. Terus mereka mengatakan, famadzanbul masakin, apa dosa istri dan anak-anak kita sampai kita bunuh-bunuhin kayak begitu? Jangan deh, cari yang lain aja idenya. Dua ide sudah tertolak. Terus yang ketiga, ya. Taib kalau begitu, ya, saya berikan ide yang ketiga. Ya. Fa in abaitum hadhihi aidan fa inna lailata sabat. Wa innahu asa ayyakuna Muhammad wa ashabahu qad amanuna fiha fa anzilu la'allana nasibu minhum ghurrah fa abaw dzalika aidha.
Yang ketiga kata Ka'ab bin As'ad ini, malam ini kan hari Sabtu nih, malam Sabtu, hari Jumat nih. Jumat malam berarti hari Sabtu. Muhammad pasti tahu kalau hari Sabtu kita nih sudah nggak berkegiatan dan beraktivitas, karena itu keyakinan kita. Muhammad pasti tahu itu. Jadi orang Yahudi kalau hari Sabtu tuh hari besarnya mereka nggak berkegiatan, Pak. Hari Sabtu itu. Kata Ka'ab, Muhammad tahu kalau hari Sabtu Yahudi nggak berkegiatan. Pasti mereka nggak siap. Gimana kalau besok hari Sabtu saat Muhammad dan kaum muslimin menyangka kita nggak berkegiatan, kita serang Muhammad? Mereka pasti nggak siap. Kita serang Muhammad tiba-tiba. Ya. Fa'anzilu la'allana nasimun minhum ghurra. Pasti mereka akan terkejut dengan serangan kita. Tapi emang dasarnya orang-orang Yahudi Bani Quraiza ini takut, Pak. Akhirnya nggak diterima pula tuh ide yang ketiga itu. Sampai pusing Ka'ab. Itulah kalian. Walaupun dikasih ide apapun, kalian nggak akan pernah bisa mengeksekusi ide-ide itu, katanya. Ya. Akhirnya apa yang terjadi? Ya sudah, kalau begitu kita nyerah saja sama Muhammad. Ya udah kalau gitu, kita nyerahlah sama Muhammad. Nyerahlah akhirnya ini orang-orang Bani Quraiza, ya, dari kepungan kaum muslimin. Ya. Summa innahum nazalu ala hukmi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya mereka nyerah. Ya. Dikasih ide, nggak ada yang mau. Ya. Ada aja alasannya. Karena satu, sebenarnya mereka takut sama kaum muslimin gitu. Jadi mau ide apapun yang digelontorkan, ya mereka nggak akan terima itu. Hadza huwa Yahud Bani Quraiza. Baik, setelah mereka itu tertawan, ya, mereka sudah dikalahkan dan mereka menyerah kepada kaum muslimin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bilang kepada kaum muslimin, saya nggak akan memutuskan perkara orang-orang Yahudi. Biarkan salah satu di antara kita, pemimpin Ansar, Sa'ad bin Mu'az, ya. Sa'ad bin Mu'az saja yang akan menentukan apa yang layak diberikan dari hukuman kepada orang-orang Yahudi. Ya. Sa'ad bin Mu'az. Nah, sementara Sa'ad bin Mu'az saat itu lagi memulihkan diri akibat terkena panah, ya, pada saat perang Khandaq. Ini kan terjadinya setelah perang Khandaq kan, ya. Saat itu lagi memulihkan diri tuh, ya, dari kena panah dan senjata musuh saat itu. Ketika Rasulullah memberikan amanah untuk penghukuman diserahkan kepada Sa'ad, ya, maka Sa'ad dipanggil sama Rasul datang, ya, di atas keledainya, kemudian mendekat ke masjid. Begitu sudah kelihatan Sa'ad, Rasulullah bilang kepada orang-orang Ansar, "Qumu ila sayyidikum aw khairikum." Kalian ayo kita sambut kedatangan Sa'ad, berdiri semua, kata Rasul, berdiri. Kita sambut kedatangan, ya, pemimpin kita, Sa'ad bin Mu'az. Terus para sahabat berdiri menyambut Sa'ad bin Mu'az. Ya. Tsumma qala inna haula nazalu ala hukmik. Terus Rasulullah bilang, ini orang-orang Bani Quraiza menunggu keputusan apa yang akan dapat dari hukuman kepada mereka. Kamu yang menentukan, ya Sa'ad. Nah, jadi Pak, ternyata nanti kita menyambut kedatangan orang kita hormati dengan berdiri itu udah jadi masalah. Ya. Karena Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti menyelipkan satu masalah di sini tentang al-qiyam, ya, alal aziz, qiyam kepada, berdiri kepada orang-orang yang kita hormati. Sebagian ada yang kemudian menganggap terlalu ekstrim. Ini kalau kita berdiri menyambut kedatangan orang tuh kayak kita mengkultuskan orang, nggak boleh itu. Apakah ada yang lebih kita hormati dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Nggak ada. Maka mereka nggak mau nyambut orang terus berdiri. Enggak, ini ada contohnya ini. Rasulullah SAW yang nyuruh Sa'ad bin Mu'az datang sama Rasulullah, disuruh berdiri. Kumu, ayo bangun. Ya. Kumu, bangun. Ya.
Qumu ila sayyidikum au khairikum. Bangun untuk menyambut kedatangan sayyidikum, tuan kita semua, pemimpin kita. Rasulullah yang nyuruh. Jadi tidak jadi masalah. Ada orang datang, orang kita hormati terus berdiri, ya. Salaman boleh, ya. Salaman boleh. Nah, terus lantas setelah itu Mu'az yang dikasih amanah untuk menetapkan hukum itu berkata, hukuman bagi mereka ya Rasulullah yang punya andil berkhianat dan memerangi kaum muslimin, maka kita eksekusi, ya. Sementara yang tidak ikut-ikutan akan menjadi tawanan, kata Sa'ad bin Mu'az. Maka Rasulullah mendengar pendapatnya Mu'az, mengatakan, qadaita bihukmillahi ta'ala, yang engkau putuskan itu sesuai dengan hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah terima itu, ya. Maka setelah itu, ya, orang-orang sebagian dari Bani Quraiza yang berkhianat dan ikut andil dalam peperangan, itu dieksekusi sama kaum muslimin, ya. Summa qala Sa'ad radhiyallahu an. Setelah itu Sa'ad yang datang dalam keadaan salah satu bagian tubuhnya terkena panah tadi, sedang dalam pemulihan, ya. Tiba-tiba mendoa kepada Allah. Beliau mengucap gini, Allahumma innaka ta'lam annahu laisa ahadun ahabba ilayya an ujahidahum fika min qaumin kazzabu rasulak fa akhrajuhu. Allahumma fa inni adhunnu annaka qad wada'tal harba bainana wa bainahum fa in kana baqiya min harbi quraisy syai'un fa abqini lahu hatta ujahidahum fik wa in kunta wada'tal harba fafjurha waj'al mauti fiha. Jadi doanya Sa'ad bin Mu'az ini unik, ya. Ya Allah, Engkau maha tahu ya Allah, bahwasannya tidak ada sesuatu yang lebih aku cintai kecuali aku berperang kepada mereka, kaum-kaum yang mendustakan Rasulmu Muhammad SAW dan mengusir mereka. Saya paling suka ya Allah, Engkau kan paling tahu, saya ini paling suka untuk berperang dengan orang-orang yang menyakiti Rasulmu, begitu terjemah bebasnya, dan mengusir Rasul kami. Ya Allah, aku berkeyakinan bahwa ya Allah, kalau seandainya perang dengan orang-orang Quraisy ini sudah selesai, kata siapa? Kata Mu'az, ya Rabb, kalau seandainya keyakinan aku salah, ternyata masih ada perang lagi dengan orang-orang Quraisy, maka panjangkan umurku sampai aku bisa memerangi orang-orang Quraisy lagi.